wabarakatuh. Kami dari Kombo 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Hukum E-commerce dan Cyber Law. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Aidalia Nuraini dan teman saya. Dan saya Margi Rahayu dan teman saya Ramayanti dan teman Saya Lili Maulina dan teman saya. Saya Dewi Wisnu dan teman saya. Dan saya Retno Ika Lestari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidaklah mengcover segala aspek transaksi yang dilakukan secara online atau secara internet. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik dan pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti, dengan pasal perjanjian ini, dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata Indonesia, dan hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pada pasal 1338 KUHP Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Selanjutnya, hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce di dunia internasional, yaitu seperti Uncintral Model Law on Electronic E-commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini, baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan materinya. Dan selanjutnya ada Singapore Electronic Transaction Act, yaitu ada 5. Yang pertama, tidak ada perbedaan antar data elektronik dengan dokumen tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli atau pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Yang kelima, jika data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berkesempatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Selanjutnya ada EU Direction Electronic Commerce, yaitu ada 2. Yang pertama, sistem negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum-hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian. Terdapat ketentuan dalam hal kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Yang kedua, kontrak yang diatur di dalam hukum keluarga. Yang ketiga, kontrak penjaminan. Yang keempat, kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan. Selanjutnya ada cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan
atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Selanjutnya, ada tujuan cyber law. Tujuan dari cyber law sangat dibutuhkan karena kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana maupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencurian uang dan kejahatan terorisme. Selanjutnya ada alasan cyber law yang penting untuk hukum di Indonesia. Cyber law sangat penting diberlakukan sebagai hukum di Indonesia karena hal tersebut disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut pihak yang pro terhadap cyber law, sudah saatnya Indonesia memiliki cyber law. Mengingat hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menunjukkan materinya, yaitu jenis kejahatan siber. Secara umum, yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cyber adalah upaya memasuki dana atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dana atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Bila seseorang menggunakan komputer atau bagian dari jaringan tanpa seizin yang berhak, tindakan tersebut sudah tergolong pada kejahatan komputer. Keragaman aktivitas kejahatan yang berkaitan dengan komputer atau jaringan komputer sangat besar dan telah menimbulkan perbedaan bahasa baru, misalnya hacking, cracking, virus, time bomb, Trojan, logical bomb, spamming, hoax, dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki karakter perbedaan dan implikasi yang diakibatkan oleh tindakannya pun sama. Adapun kejahatan yang termasuk jenis kejahatan cyber yaitu joy computing. Joy computing adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu hacking. Hacking adalah mengakses secara tidak langsung atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Hacking atau hacker biasanya dikaitkan dengan tindakan kejahatan di dunia digital. Alasan orang menjadi hacking atau hacker biasanya hanya ingin dikenal atau terkenal, butuh uang, membalas dendam, atau iri hati. Kasus hacking atau hacker yang ada di Indonesia yaitu beberapa waktu yang lalu situs DPR yang dihack oleh orang yang tidak dikenal, yang tadinya DPR Dewan Perwakilan Rakyat diubah menjadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Itu adalah salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan di dunia digital. Yang C yaitu Trojan Horse. Trojan Horse adalah manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Trojan Horse diartikan sebagai patung kuda kayu besar yang diberikan sebagai hadiah kepada kota Troya oleh orang Yunani. Yang D yaitu data leakage. Data leakage adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. E yaitu data deep link. Data deep link adalah suatu pembuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input atau output data.
Saya Dewi Arjuna akan melanjutkan pembahasan kelompok kami tentang hukum e-commerce dan cyber law. Ada bagian F, yaitu two-faced data communication atau DID-link. Two-faced data communication atau DID-link yaitu penyanyian data komputer. Selanjutnya yang G. Yang G itu ada software privasi. Software privasi yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi oleh hakim. Selanjutnya ada aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang bisa digunakan, yaitu yang pertama ada asas subjective territoriality. Asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaiannya tindak pidana yang dilakukan di negara lain. Selanjutnya ada asas objective territoriality. Asas yang menekankan bahwa hukum ini berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan ini terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada asas nationality. Asas yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi saya. D. Asas protective principle, asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. E. Asas universality, asas ini menentukan bahwa setiap negara untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini berlakunya untuk lintas negara terhadap kejahatan yang dianggap sangat serius seperti pembajakan dan terorisme. F. Asas protective principle, asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi ialah di dunia ini banyak hal yang memiliki dualisme yang kedua sisinya saling berlawanan, seperti teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini diyakini sebagai hasil karya cipta peradaban manusia tertinggi pada zaman ini. Namun, karena keberadaannya yang bagai memiliki dua mata pisau yang saling berlawanan, satu mata pisaunya dapat menjadi manfaat bagi banyak orang, sedangkan mata pisau lainnya dapat menjadi kerugian bagi banyak orang pula. Banyak pihak yang memilih untuk tidak berinteraksi dengan teknologi informasi dan komunikasi ini. Sebagai manusia yang beradab, kita dapat menyikapi dan menggunakan teknologi ini. Mestinya kita dapat memilah mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang buruk untuk kita. Kemudian kita dapat mengambil sebagai penyambung mata rantai kebaikan bagi kita dan sesama. Kita juga mesti pandai memilih mana yang merugikan untuk kita dan yang mana merugikan untuk orang lain. Selanjutnya, kita dapat menghindarinya dan memberantasnya jika hal itu ada di hadapan kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.